Hanya karena aku lupa membuatkan teh, mertuaku mengamuk dan memanggilku benalu tak berguna. Suamiku menyeretku, menekan kepalaku, dan memaksaku mencium kaki ibunya. Hari itu juga aku pergi, dan kembali sebagai CEO perusahaan warisan kakek yang selama ini aku sembunyikan. Mereka melongo, isinya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Malam turun perlahan, membawa udara lembab yang menempel di dinding rumah itu. Juwita menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya kuning menyebar, memantul di lantai mengilap, membuat ruangan terlihat hangat. Meski hatinya tidak merasakan hal yang sama. Ia menyiapkan makan malam dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Panci beradu dengan kompor, sendok menyentuh wajan, suara-suara kecil itu menjadi saksi diam dari pikirannya yang terus berputar. Aku capek, bisiknya, nyaris tak terdengar. Namun tak ada tempat untuk benar-benar lelah. Di rumah ini, Juwita merasa harus selalu siap. Siap ditegur. Siap disalahkan. Siap menjadi pihak yang mengalah. Arman pulang saat adzan maghrib baru saja selesai. Suara pintu dibuka membuat Juwita refleks menoleh. Ia segera merapikan kerudung rumahannya dan melangkah ke depan. "Mas sudah pulang," katanya pelan. "Iya," jawab Arman singkat. Nada suaranya datar, seperti biasa. Bu Ratna keluar dari kamar hampir bersamaan. Ia langsung memperhatikan penampilan Juwita dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya berhenti sejenak di wajah menantunya. "Kamu belum ganti baju?" tanyanya. Nada itu, bukan bertanya, melainkan menghakimi. "Belum, Bu. Ini mau selesai masak dulu." Bu Ratna mendecak pelan. "Perempuan itu harus tahu waktu. Jangan malas berdandan di rumah. Suami bisa bosan." Kata malas itu jatuh seperti benda keras ke dada Juwita. Ia ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa seharian ia membersihkan rumah, mencuci, memasak, mengurus segalanya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk. "Iya, Bu." Arman tidak berkata apa-apa. Ia menggantungkan tas, lalu duduk di sofa. Diamnya terasa lebih menyakitkan daripada omelan. Makan malam berlangsung sunyi. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Juwita duduk sedikit menunduk. Matanya sesekali melirik Arman. Ia berharap suaminya akan menanyakan kabarnya. Sekadar satu kalimat kecil. Tapi harapan itu kembali menguap. "Masakanmu asin hari ini," kata Bu Ratna tiba-tiba. Juwita tersentak. "Maaf, Bu. Mungkin garamnya kebanyakan." "Perempuan itu kalau tidak kerja di luar, ya harus sempurna di rumah," lanjut Bu Ratna. "Kalau begini saja tidak becus, mau jadi apa?" Kata tidak becus itu menggema di kepala Juwita. Tangannya bergetar sedikit. Ia menahan napas, memaksa air mata tetap tinggal di tempatnya. Arman menghela napas pelan. "Sudahlah, Bu. Hanya itu. Sudahlah." Bukan pembelaan. Bukan pengertian. Hanya penutup. Setelah makan, Juwita membereskan dapur sendirian. Air mengalir deras, mencuci piring sekaligus perasaan yang semakin keruh. Ia menatap jendela dapur yang gelap. Pantulan wajahnya terlihat samar. "Ini hidupku sekarang," gumamnya. Ia teringat masa-masa awal pernikahan. Saat Arman masih sering menggenggam tangannya. Saat kata-kata lembut masih sering terdengar. Saat Bu Ratna masih tersenyum, meski dingin. Semua berubah perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Malam semakin larut. Juwita masuk kamar setelah memastikan semua lampu mati. Arman sudah berbaring, menatap ponselnya. Juwita duduk di tepi ranjang, melepas kerudungnya perlahan. "Mas," katanya ragu. Arman menoleh sebentar. "Kenapa?" Juwita ingin berkata banyak. Tentang capeknya, tentang perasaannya yang sering dilukai, tentang rasa kecil yang terus membesar di dadanya. Tapi semua itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. "Tidak apa-apa," akhirnya ia berkata.
Arman kembali ke ponselnya. Sunyi kembali mengisi ruangan. Juwita berbaring, memunggungi suaminya. Matanya terbuka, menatap dinding. Ada rasa perih yang menjalar perlahan. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis. Ini rumah tanggaku, batinnya berbisik. Kenapa rasanya seperti aku hanya numpang hidup? Ia memeluk dirinya sendiri. Di balik dinding kamar itu, Bu Ratna tidur dengan keyakinan penuh bahwa rumah ini miliknya. Arman tidur dengan pikiran yang entah kemana. Dan Juwita terjaga dengan perasaan yang tak punya tempat. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Bukan teriakan yang paling melukai. Bukan hinaan yang paling menyakitkan. Melainkan perasaan tidak dilihat, tidak didengar, tidak dianggap. Dan di tengah rumah yang besar itu, Juwita merasa sangat kecil. Ia memejamkan mata, berharap esok hari membawa sedikit cahaya. Ia belum tahu bahwa harapan itu akan diuji berkali-kali. Bahwa kesabarannya akan dipaksa menembus batas yang tak pernah ia bayangkan. Babak awal hidupnya sebagai istri, baru saja dimulai. Dan luka itu, belum benar-benar membuka diri. Pagi kembali datang tanpa meminta izin. Juwita terbangun sebelum alarm berbunyi. Kepalanya terasa berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya seakan tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia menatap langit-langit kamar, memperhatikan garis halus retakan yang memanjang seperti peta luka. Ada rasa nyeri di pelipisnya, tapi ia menepisnya pelan. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Aku hanya perlu kuat. Ia bangkit dari ranjang lebih pelan dari biasanya. Arman masih tidur, memunggunginya. Juwita menatap punggung suaminya sejenak. Ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Dulu, jarak itu tidak ada. Kini, ia terasa seperti tembok tipis yang dingin. Di dapur, Juwita mulai menyiapkan sarapan. Ia memilih menu yang sederhana tapi rapi. Ia ingin menghindari komentar. Ia ingin hari ini berjalan normal. Ia ingin sedikit damai. Namun kedamaian di rumah itu bukan sesuatu yang bisa ia tentukan sendiri. Bu Ratna muncul dengan langkah cepat, lebih pagi dari biasanya. Ia berdiri di ambang dapur, memperhatikan Juwita bekerja. Tatapan itu tidak hangat, tidak pula ramah. "Kamu belum menyapu ruang tamu," katanya. Juwita tersentak kecil. "Tadi malam sudah, Bu. Ini rencananya setelah sarapan." Bu Ratna mengangkat alis. "Jangan pakai rencana. Rumah itu dilihat dari pagi. Orang lewat bisa menilai." Orang lewat. Siapa orang itu? Juwita tidak tahu. Tetangga yang jarang menyapa? Atau hanya standar Bu Ratna sendiri? "Iya, Bu," jawabnya pelan. Ia kembali memotong sayur, meski tangannya mulai gemetar halus. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu di mana letaknya. Setiap gerakannya terasa diawasi. Saat Arman keluar kamar, Bu Ratna langsung tersenyum. Senyum yang jarang Juwita dapatkan. "Arman, sarapan dulu sebelum berangkat," katanya lembut. Arman duduk. Juwita menyajikan makanan. Ia berharap Arman melihat usahanya. Namun yang terdengar justru suara sendok diletakkan agak keras. "Ini kenapa telurnya terlalu matang?" tanya Bu Ratna. Juwita menelan ludah. "Maaf, Bu. Takutnya belum matang." Bu Ratna mendesah. "Kamu ini aneh. Hal kecil saja tidak bisa pas." Arman melirik sebentar. "Sudah, Bu. Lagi-lagi itu saja." Juwita menunduk. Kata pas itu menancap di pikirannya. Seolah seluruh hidupnya adalah usaha yang selalu kurang. Selalu salah ukuran. Selalu tidak tepat. Setelah Arman berangkat kerja, Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil melipat kain. Juwita menyapu lantai dengan gerakan cepat. Ia ingin segera menyelesaikan tugasnya. Ia ingin menghindari tatapan itu. "Kamu tahu tidak?" kata Bu Ratna tiba-tiba, "perempuan itu harus tahu diri." Juwita berhenti menyapu. "Maksudnya, Bu?" Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu hidup di rumah siapa sekarang?" Pertanyaan itu seperti tamparan pelan, tapi tepat di wajah. "Di rumah Ibu," jawab Juwita lirih. "Bagus kalau tahu. Jangan lupa diri hanya karena sudah jadi istri Arman."
Kamu itu tidak membawa apa-apa ke pernikahan ini. Tidak kerja. Tidak membantu uang. Semua dari Arman. Jantung Juwita berdegup keras. Saya membantu di rumah, Bu. Bu Ratna tersenyum miring. Itu kewajiban. Jangan merasa berjasa. Kalimat itu membuat dada Juwita sesak. Ia ingin menangis. Ia ingin berkata bahwa mengurus rumah bukan perkara ringan. Bahwa tenaganya terkuras setiap hari. Bahwa hatinya lelah. Namun kata-kata itu kembali terkunci. Iya, Bu, katanya lagi. Dua kata itu semakin terasa pahit. Siang hari, Juwita mencuci pakaian di halaman belakang. Matahari terik, keringat mengalir di pelipisnya. Ia memeras pakaian dengan tenaga yang tersisa. Setiap tarikan kain terasa seperti memeras perasaannya sendiri. Ia duduk sebentar, menatap jemuran. Angin berembus pelan. Untuk sesaat, ia merasa bebas. Hanya sebentar. Kalau kamu kerja, mungkin kamu lebih dihargai, gumamnya pada diri sendiri. Namun ia tahu, keinginan itu tidak sederhana. Setiap kali ia menyinggung soal bekerja, Bu Ratna selalu berkata bahwa perempuan baik tidak meninggalkan rumah. Dan Arman tidak pernah benar-benar mendukung atau menolak. Diamnya selalu menang. Sore hari, Bu Ratna memanggilnya. Besok ada arisan keluarga. Katanya, kamu ikut. Juwita mengangguk. Iya, Bu. Dan jangan bikin malu. Pakai baju yang pantas. Jangan terlihat seperti orang tidak mampu. Kata tidak mampu itu membuat tenggorokannya tercekat. Iya, Bu. Malam datang membawa rasa lelah yang lebih berat. Juwita memasak dengan kepala sedikit pusing. Dunia terasa berputar perlahan. Ia memegang tepi meja, menarik napas panjang. Kamu kenapa? Tanya Arman saat melihatnya diam. Sedikit pusing, Mas. Arman mengangguk. Minum obat saja. Hanya itu. Tidak ada sentuhan. Tidak ada perhatian lebih. Saat makan malam, Bu Ratna bercerita tentang saudara jauh yang menantunya bekerja dan membantu keuangan. Perempuan seperti itu tahu diri, katanya sambil melirik Juwita. Juwita menunduk. Rasa pusingnya bertambah. Ia merasa seolah seluruh keberadaannya sedang dibandingkan, ditimbang, lalu dianggap gagal. Malam itu, di kamar, Juwita duduk sendirian. Arman mandi di kamar mandi. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kasar karena kerja rumah. Tangan yang jarang dipuji. Tangan yang sering gemetar menahan perasaan. Apa aku benar-benar tidak berguna? Pikirnya. Air matanya jatuh satu persatu. Tanpa suara. Tanpa saksi. Ia tidak sedang marah. Ia tidak sedang memberontak. Ia hanya mulai lelah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah pikiran kecil muncul di kepalanya. Kalau aku pergi sebentar, apakah ada yang mencari? Pikiran itu membuatnya terkejut sendiri. Ia menggeleng cepat. Tidak. Ia istri. Ia menantu. Ia harus bertahan. Namun benih kegelisahan itu sudah terlanjur tumbuh. Hari itu dimulai dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Juwita bangun dengan kepala sedikit berdenyut. Cahaya pagi masuk melalui sela gorden, menyinari kamar dengan warna pucat. Ia duduk lama di tepi ranjang, memijat tengkuknya pelan. Ada rasa lelah yang tidak kunjung pergi, meski ia sudah tidur cukup lama. Tubuhnya seolah menolak untuk bangkit, namun pikirannya memaksa. Harus bangun, gumamnya, tidak boleh malas. Kata malas itu kembali terngiang. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Di dapur, suasana lebih sunyi dari biasanya. Bu Ratna belum keluar kamar. Juwita memanfaatkan waktu itu untuk bekerja lebih cepat. Ia menyapu lantai dengan teliti, mengelap meja, merapikan ruang tamu hingga nyaris tak ada debu tersisa. Ia ingin membuktikan sesuatu, meski ia tidak tahu pada siapa. Saat ia sedang mengepel lantai, suara langkah terdengar dari arah kamar. Kamu jangan pakai air terlalu banyak. Suara Bu Ratna terdengar dingin. Nanti lantainya rusak. Juwita berhenti. Iya, Bu. Saya kurangi. Padahal ia tahu, lantai itu tidak pernah rusak. Namun ia tetap mengangguk, tetap menuruti. Selalu menuruti.
Bu Ratna duduk di kursi, mengamati. Tatapannya seperti menimbang, mencari kesalahan yang mungkin tersembunyi. "Kamu sudah lama menikah," katanya tiba-tiba. "Tapi rumah ini tetap terasa seperti tidak ada perempuan yang mengurusnya." Kalimat itu membuat tangan Juwita berhenti bergerak. "Maksud ibu?" tanyanya ragu. Bu Ratna mendengus. "Maksud saya jelas. Rumah ini tidak pernah terlihat hidup. Tidak ada sentuhan. Tidak ada rasa." Juwita menunduk. "Saya sudah berusaha, Bu." "Berusaha saja tidak cukup," jawab Bu Ratna cepat. "Perempuan itu dinilai dari hasil, bukan niat." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Juwita perkirakan. Dadanya terasa sempit. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya terasa berat. "Arman bekerja keras," lanjut Bu Ratna. "Dia pulang ke rumah ini untuk beristirahat. Bukan untuk melihat istri yang selalu terlihat lelah dan murung." Murung. Juwita mengepalkan tangannya pelan. Ia ingin bertanya, apakah ia tidak boleh lelah? Apakah ia harus selalu tersenyum meski hatinya runtuh? Namun yang keluar hanya, "Maaf, Bu." Siang hari, Juwita pergi ke pasar. Itu satu-satunya waktu ia merasa sedikit bebas. Di antara keramaian, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menyapa pedagang, menawar harga, berjalan tanpa diawasi. Namun bahkan di sana, pikirannya tetap kembali ke rumah. Ia membeli bahan masakan terbaik yang bisa ia dapatkan. Ia ingin membuat makan siang yang enak. Ia ingin, untuk sekali ini, mendapat pujian. Atau setidaknya, tidak disalahkan. Saat ia tiba di rumah dan mulai memasak, aroma masakan memenuhi dapur. Juwita mencicipi masakannya, memastikan rasanya pas. Ia tersenyum tipis. Ada rasa harap kecil yang tumbuh. Namun harapan itu runtuh dengan cepat. Bu Ratna mencicipi masakan itu dengan wajah datar. "Kurang," katanya singkat. "Kurang. Itu terlalu manis," lanjutnya. "Dan ini terlalu pedas." Juwita menatap masakannya. Lidahnya terasa mati. Padahal, biasanya ibu suka rasa seperti ini. Bu Ratna menatapnya tajam. "Jangan membantah." Kata membantah itu membuat Juwita terdiam. Ia menunduk dalam-dalam. Pujian yang ia harapkan berubah menjadi teguran lagi. Arman pulang siang itu karena ada urusan kantor yang bisa diselesaikan dari rumah. Juwita berharap kehadirannya membawa sedikit keseimbangan. "Mas," katanya saat Arman duduk di ruang tamu, "makan siang sudah siap." Arman mengangguk. Mereka makan bertiga. "Sun." Juwita memperhatikan wajah Arman, mencari tanda-tanda keberpihakan. Namun wajah itu tetap datar. "Arman," kata Bu Ratna, "kamu tahu kan, istrimu ini terlalu sensitif." Juwita tersentak. "Saya?" "Sedikit dikomentari saja sudah terlihat sedih," lanjut Bu Ratna. "Perempuan seperti itu tidak kuat hidup susah." Juwita menatap Arman. Dadanya berdebar kencang. Arman menghela napas. "Juwita memang gampang kepikiran, Bu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Gampang kepikiran. Juwita menunduk, menahan getaran di dagunya. Ia merasa sendirian. Sangat sendirian. Kata-kata itu menegaskan sesuatu yang selama ini ia takuti. Bahwa Arman melihatnya sama seperti ibunya melihatnya. Setelah makan, Juwita masuk kamar dengan langkah cepat. Ia mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Napasnya tersengal. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku salah apa?" isaknya lirih. Ia memeluk lututnya. Perasaannya bercampur aduk antara sedih, kecewa, dan bingung. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, perempuan yang diam. Namun mengapa semuanya terasa salah? Sore hari, ia keluar kamar dengan mata sembab. Ia menyibukkan diri dengan menyetrika pakaian. Setiap lipatan terasa seperti menekan dadanya lebih dalam. Bu Ratna lewat dan berhenti sejenak. "Kalau menangis, jangan terlihat," katanya dingin. "Malu dilihat orang." Juwita mengangguk. "Iya, Bu." Malam itu, Juwita duduk di kamar sendirian. Arman masih di luar, berbincang dengan ibunya. Ia mendengar tawa kecil mereka.
Suara itu menusuk telinganya. Ia berbaring, menatap langit-langit. Tangannya meraba dadanya yang terasa sesak. Ada rasa nyeri yang aneh, tapi ia mengabaikannya. Ia terlalu lelah untuk memikirkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai terbentuk dengan lebih jelas. Berapa lama lagi aku harus seperti ini? Hujan turun sejak pagi, rintiknya halus namun tak berhenti, seperti perasaan Juwita yang semakin lama semakin penuh. Ia berdiri di depan jendela dapur, memandangi halaman yang basah. Tanah menggelap, daun-daun berkilau, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ada rasa sesak di dadanya sejak bangun tidur tadi. Bukan sakit yang tajam, melainkan tekanan yang membuat napasnya pendek-pendek. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ini hanya hari biasa. Namun hari itu tidak terasa biasa sama sekali. Bu Ratna bangun dengan wajah masam. Sejak pagi, setiap gerakan Juwita seolah salah. Gelas yang diletakkan kurang ke kanan. Lap meja yang dianggap tidak bersih. Suara langkah yang dinilai terlalu berisik. Kamu itu kalau kerja jangan setengah-setengah, kata Bu Ratna saat Juwita mengelap meja makan. Kalau memang tidak mampu, bilang. Tidak mampu. Kata itu menggantung lama di udara. Juwita berhenti mengelap. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saya mampu, Bu, katanya pelan, hampir berbisik. Bu Ratna menoleh cepat. Apa? Juwita terkejut dengan nada itu. Maksud saya akan perbaiki. Bu Ratna mendekat satu langkah. Jangan jawab seenaknya. Kamu ini sudah jadi istri, tapi caramu bicara masih seperti anak kecil. Juwita menunduk. Maaf. Namun permintaan maaf itu tidak lagi terasa cukup. Siang itu, Bu Ratna meminta Juwita mengambil berkas lama di lemari ruang tengah. Lemari besar, penuh map dan kertas yang sudah menguning. Juwita membuka satu persatu dengan hati-hati. Saat itulah sebuah amplop coklat jatuh ke lantai. Amplop itu terbuka sedikit. Isinya terlihat sekilas. Dokumen rumah, sertifikat, dan catatan tulisan tangan. Juwita memungutnya dengan ragu. Ia tidak berniat membaca, tapi matanya terlanjur menangkap satu kalimat. Rumah ini sepenuhnya milik Bu Ratna. Dadanya berdegup keras. Ia menelan ludah. Tiba-tiba langkah Bu Ratna terdengar di belakangnya. Kamu ngapain pegang itu? Suaranya meninggi. Juwita tersentak. Ini jatuh, Bu. Bu Ratna merebut amplop itu dengan kasar. Siapa yang suruh kamu lihat-lihat? Saya tidak lihat apa-apa, jawab Juwita cepat. Jangan bohong. Bu Ratna meninggikan suara. Kamu kira saya tidak tahu niatmu? Dari awal kamu memang mengincar rumah ini, kan? Kata-kata itu menghantam Juwita seperti petir. Tidak, Bu, suaranya bergetar. Saya tidak pernah. Cukup, potong Bu Ratna tajam. Perempuan tidak bekerja sepertimu, hidup numpang, lalu sok-sokan pegang dokumen. Memalukan. Air mata Juwita menggenang. Saya tidak berniat apa-apa. Diam. Bu Ratna menunjuk wajahnya. Kamu tahu diri sedikit. Jangan merasa punya hak di rumah ini. Suara itu terlalu keras. Terlalu tajam. Terlalu dekat. Juwita mundur satu langkah. Dadanya terasa semakin sesak. Dunia di sekelilingnya seolah menyempit. Saat itulah pintu depan terbuka. Arman pulang lebih awal. Ada apa? Tanyanya, melihat wajah ibunya merah dan Juwita gemetar. Bu Ratna langsung berbalik. Tanya istrimu. Dia berani pegang dokumen rumah tanpa izin. Arman menoleh pada Juwita. Kamu ngapain buka-buka berkas ibu? Juwita menatap suaminya dengan mata basah. Aku cuma disuruh ambil berkas. Lalu amplop itu jatuh. Kamu tidak seharusnya menyentuhnya, kata Arman. Nada suaranya dingin. Kalimat itu terasa seperti vonis. Aku tidak membaca apa-apa. Juwita mencoba menjelaskan. Aku cuma. Sudah, potong Arman. Tidak usah beralasan. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada penuh tekanan. Lihat, Arman. Istrimu ini tidak tahu diri. Tidak kerja, tapi pikirannya kemana-mana. Juwita menatap Arman.
Matanya memohon. Ia berharap suaminya membelanya. Sekali saja. Namun Arman terdiam. Diam itu terasa lebih keras daripada teriakan. "Aku capek," kata Bu Ratna. "Capek punya menantu yang tidak tahu batas." Kata-kata itu membuat kaki Juwita terasa lemas. Ia memegang tepi meja agar tidak jatuh. "Aku tidak bermaksud jahat." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin hidup tenang." "Tenang?" Bu Ratna tertawa kecil, pahit. "Tenang itu hak orang yang berkontribusi." Kalimat itu seperti menghapus keberadaan Juwita sepenuhnya. Arman mengusap wajahnya. "Kamu minta maaf saja pada ibu." Juwita menatapnya tak percaya. "Mas?" "Kamu salah," lanjut Arman. "Kamu seharusnya tidak membuat ibu marah." Air mata Juwita akhirnya jatuh. "Aku tidak berniat menyakiti siapapun." "Tapi kamu melakukannya," jawab Arman singkat. "Itu titiknya." Sesuatu di dalam diri Juwita runtuh perlahan tapi pasti. Ia merasa seperti berdiri di tengah rumah yang tiba-tiba asing. Tidak ada tempat berpijak. Tidak ada yang memihak. "Aku minta maaf," katanya lirih, bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena ia tidak punya pilihan lain. Namun permintaan maaf itu tidak membawa kelegaan. Bu Ratna hanya membalikkan badan. "Masuk kamar. Jangan bikin suasana tambah panas." Juwita melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Setiap langkah terasa berat. Di dalam kamar, ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar di belakangnya. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, melainkan tangis yang tertahan terlalu lama. Bahunya bergetar. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sakit, seperti diremas dari dalam. "Aku hanya ingin dihargai," bisiknya di antara isak. Ia duduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis bersamanya. Malam itu, Arman tidak masuk kamar sampai larut. Juwita tidak menanyakan. Ia terlalu lelah. Kepalanya pusing. Pandangannya sempat berkunang-kunang. Ia berbaring tanpa mengganti pakaian. Menatap langit-langit dengan mata kosong. Hari ini ia belajar satu hal yang pahit. Bahwa kesalahpahaman kecil bisa menjadi senjata besar. Dan diamnya orang yang dicintai bisa melukai lebih dalam daripada kata-kata kasar. Pagi itu datang tanpa cahaya yang hangat. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap rumah. Juwita terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Kepalanya pening, matanya perih, dan dadanya seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba duduk, namun dunia berputar pelan membuatnya kembali bersandar. Ia memejamkan mata sejenak. "Aku harus bangun," katanya dalam hati. "Aku tidak boleh terlihat lemah." Namun tubuhnya tidak sepenuhnya menuruti perintah itu. Ia bangkit dengan susah payah dan melangkah ke kamar mandi. Wajahnya di cermin tampak pucat. Mata yang dulu bening kini redup, seperti menyimpan terlalu banyak cerita yang tak pernah dikeluarkan. Ia membasuh wajahnya berulang kali, berharap air bisa menyapu perasaan sesak itu pergi. Tidak berhasil. Di dapur, suasana terasa dingin meski kompor menyala. Bu Ratna sudah duduk di meja makan, menyeduh teh. Ia melirik Juwita sekilas, lalu kembali menatap cangkirnya. "Kamu telat," katanya singkat. Juwita terdiam sejenak. "Maaf, Bu. Saya kurang enak badan." Bu Ratna mendengus. "Alasan? Dari dulu perempuan kalau tidak kuat ya bilang saja. Jangan cari-cari sakit." Kalimat itu membuat Juwita tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa ini bukan dibuat-buat, bahwa dadanya benar-benar terasa sakit, bahwa kepalanya berdenyut. Namun pengalaman mengajarkannya bahwa penjelasan seringkali hanya akan dianggap pembelaan. "Iya, Bu," katanya lirih. Ia mulai menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar halus saat memotong bahan. Pisau hampir terlepas dari genggamannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Arman keluar kamar dengan wajah lelah. Ia melirik Juwita sekilas, lalu duduk. "Kamu kelihatan pucat," katanya datar. Juwita menatap suaminya. Ada harap kecil yang muncul. "Aku memang kurang enak badan, Mas." Arman mengangguk. "Minum obat saja."
Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada perhatian lebih. Sarapan berlangsung sunyi. Juwita hampir tidak menyentuh makanannya. Setiap suapan terasa sulit ditelan. Bu Ratna memperhatikannya dengan tatapan menilai. Kalau makan saja malas, jangan harap badan kuat, katanya. Kata malas lagi. Setelah Arman berangkat kerja, Juwita membersihkan meja dengan langkah gontai. Setiap gerakan terasa menguras tenaga. Ia duduk sebentar di kursi, memegang dadanya. Napasnya pendek. Kenapa rasanya begini? Gumamnya. Ia teringat ibunya. Sudah lama ia tidak menelepon. Ia rindu suara yang tidak menghakimi. Namun setiap kali ingin menelepon, ia selalu mengurungkan niat. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ia tidak ingin dianggap gagal. Siang itu, Bu Ratna meminta Juwita menyetrika pakaian sambil berdiri. Jangan duduk, katanya. Nanti malah molor. Juwita menuruti. Uap panas setrika naik, membuat kepalanya semakin pusing. Pandangannya sempat mengabur. Ia hampir terjatuh, namun berhasil menahan diri dengan meja. Kamu kenapa? Tanya Bu Ratna dengan nada tidak sabar. Pusing sedikit, Bu. Bu Ratna menghela napas keras. Dikit-dikit pusing. Kamu ini terlalu manja. Kata manja itu menusuk. Juwita menunduk. Ia melanjutkan menyetrika, meski tangannya mulai dingin dan gemetar. Sore hari, Juwita masuk kamar lebih awal. Ia berbaring tanpa mengganti pakaian. Dadanya terasa semakin berat. Ia menutup mata, mencoba tidur, namun pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia memikirkan hidupnya, tentang dirinya yang dulu, tentang mimpinya yang perlahan menghilang, tentang dirinya yang kini selalu meminta maaf bahkan untuk hal-hal yang tidak ia lakukan. Di mana aku yang dulu? Bisiknya. Air mata mengalir perlahan, membasahi bantal. Ia tidak terisak. Tangisnya sunyi, seperti kebiasaan hidupnya akhir-akhir ini. Ia memikirkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Pergi. Bukan pergi jauh. Bukan meninggalkan segalanya. Hanya pergi sebentar. Menjauh dari rumah ini, mengambil napas. Menemukan kembali dirinya sendiri. Namun pikiran itu segera diikuti rasa bersalah yang besar. Aku istri, katanya dalam hati. Aku menantu. Aku harus bertahan. Tapi sampai kapan? Malam datang dengan sunyi yang menekan. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Juwita mendengar langkahnya di luar kamar. Ia membuka mata, menunggu. Arman masuk tanpa banyak bicara. Ia duduk di tepi ranjang. Kamu kenapa seharian kelihatan aneh? Tanyanya. Juwita menatap langit-langit. Aku capek, Mas. Capek apa? Arman menghela napas. Kamu di rumah saja. Kalimat itu membuat dada Juwita seperti diremas. Di rumah saja, ulangnya pelan. Mas pikir itu mudah. Arman menoleh. Kamu jangan mulai lagi. Juwita menelan ludah. Kata-kata yang selama ini ia tahan akhirnya keluar, meski dengan suara bergetar. Aku merasa tidak dihargai. Aku merasa, aku tidak pernah cukup. Arman terdiam sejenak. Lalu ia berkata, Ibu cuma mau yang terbaik. Kamu saja yang terlalu sensitif. Kalimat itu memadamkan sesuatu di dalam diri Juwita. Ia membalikkan badan, membelakangi Arman. Air matanya jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dadanya nyeri. Kepalanya berat. Pikirannya penuh. Ia mulai mempertimbangkan pilihan yang dulu terasa mustahil. Mencari pertolongan. Pergi sementara. Atau menyerah pada keadaan. Semua pilihan terasa menakutkan. Namun satu hal kini jelas baginya. Jika ia terus seperti ini, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Hari itu dimulai dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara radio. Tidak ada teguran pagi dari Bu Ratna. Rumah terasa terlalu tenang. Seperti menahan sesuatu yang akan meledak. Juwita bangun dengan dada masih terasa nyeri. Ia duduk lama di tepi ranjang, menekan dadanya pelan, mencoba mengatur napas. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia berdiri, berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Di ruang makan,
Bu Ratna sudah duduk. Wajahnya kaku. Matanya tajam, lebih tajam dari biasanya. Di meja, sarapan belum tersentuh. "Kemari," kata Bu Ratna singkat. Nada itu membuat bulu kuduk Juwita berdiri. Ia mendekat, berdiri dengan tangan terlipat di depan tubuhnya. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menatapnya lama. Terlalu lama. Seolah menimbang sesuatu yang penting. "Kamu tahu kesalahan terbesarmu selama ini?" tanyanya. Juwita menggeleng perlahan. Jantungnya berdegup kencang. "Kamu tidak tahu diri," lanjut Bu Ratna. "Sudah hidup ditanggung, tapi selalu terlihat tidak puas. Mukamu selalu muram. Kamu pikir itu tidak memalukan?" Kata memalukan itu membuat tenggorokan Juwita tercekat. "Saya tidak bermaksud." "Diam," potong Bu Ratna. "Dari kemarin kamu membuat suasana rumah tidak nyaman. Arman sampai ikut terbawa." Juwita terkejut. "Mas Arman kenapa, Bu?" Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan. "Dia bingung menghadapi istri seperti kamu." Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan. Juwita merasa lututnya melemas, namun ia tetap berdiri. "Apa salah saya sampai sebegitu buruknya?" tanyanya lirih, nyaris berbisik. Bu Ratna berdiri. Jarak mereka kini sangat dekat. "Salahmu adalah lupa posisi," katanya dingin. "Kamu di rumah ini bukan siapa-siapa. Kamu hidup dari anak saya. Jadi sikapmu harus tahu diri." Air mata Juwita mulai menggenang. Dadanya terasa semakin sesak. "Aku hanya ingin dihargai," ucapnya pelan, tanpa sadar menggunakan kata "aku", bukan "saya". Bu Ratna menyipitkan mata. "Apa?" Juwita tersadar. Ia menunduk cepat. "Maaf." Namun Bu Ratna tidak berhenti. "Kalau kamu memang merasa menderita," lanjutnya, "seharusnya kamu introspeksi diri. Jangan malah menyalahkan orang lain." Kata-kata itu menghantam batas kesabaran Juwita yang sudah rapuh. "Aku tidak pernah menyalahkan siapapun," katanya dengan suara gemetar. Aku lelah." Bu Ratna tertawa pendek. "Lelah? Kamu tidak kerja, tidak cari uang. Apa yang membuatmu lelah?" Pertanyaan itu akhirnya memecahkan sesuatu di dalam diri Juwita. Ia mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh, tapi suaranya kini lebih jelas. "Aku lelah karena setiap hari merasa tidak berguna," katanya. "Aku lelah karena apapun yang kulakukan selalu salah. Aku lelah karena aku tidak pernah dianggap." Suasana berubah seketika. Bu Ratna terdiam beberapa detik, lalu wajahnya mengeras. "Kamu berani melawan saya?" suaranya meninggi. "Aku tidak melawan." Juwita menggeleng cepat. "Aku hanya jujur." Kejujuran itu ternyata terlalu mahal harganya. Pintu depan terbuka keras. Arman masuk. "Ada apa ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya. Bu Ratna langsung menoleh. "Tanya istrimu." Dia mengeluh seolah-olah kami menindasnya. Juwita menatap Arman dengan mata penuh air. Dadanya berdebar kencang. Ini saatnya. Ia berharap. Ia sangat berharap. "Aku cuma bilang aku capek, Mas," katanya lirih. "Aku merasa tidak dihargai." Arman menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tegang. "Kamu kenapa sih belakangan ini?" katanya. Ibu cuma menegur. "Kamu terlalu membesar-besarkan." Kalimat itu memukul lebih keras daripada apapun yang Bu Ratna katakan. "Aku tidak membesar-besarkan," jawab Juwita dengan suara pecah. "Aku benar-benar sakit. Dadaku sering sesak. Kepalaku pusing. Aku tidak kuat lagi." Bu Ratna menyela cepat. "Alasan? Perempuan kalau ingin cari perhatian memang begitu." Juwita menatap Arman. Tangannya gemetar. "Mas," katanya, hampir memohon, "tolong dengarkan aku." Namun Arman memalingkan wajahnya. "Sudah," katanya. "Kamu minta maaf saja pada ibu. Jangan memperpanjang." Kalimat itu membuat dunia Juwita runtuh sepenuhnya. Sesuatu di dalam dirinya pecah. "Apapun yang terjadi, aku selalu yang harus minta maaf," katanya pelan, penuh luka. "Bahkan ketika aku yang disakiti." Bu Ratna mendengus. "Kalau kamu tidak sanggup, bilang saja."
Jangan membuat rumah ini kacau. Kata kacau itu menjadi pemicu terakhir. Juwita menutup mata sejenak. Napasnya terengah. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Pandangannya menggelap di pinggir. Aku, tidak enak, ucapnya lemah. Ia melangkah mundur satu langkah. Lalu dunia berputar. Tubuhnya ambruk ke lantai. Juwita, suara Arman terdengar samar. Namun suara itu terasa jauh. Sangat jauh. Ketika Juwita membuka mata, langit-langit rumah sakit menyambutnya. Bau antiseptik menusuk hidung. Dadanya terasa perih. Ada alat terpasang di lengannya. Arman duduk di samping ranjang. Wajahnya pucat. "Kamu pingsan," katanya pelan. "Dokter bilang kamu kelelahan dan stres berat." Juwita menatapnya kosong. Air mata mengalir tanpa suara. "Kenapa kamu tidak bilang separah ini?" tanya Arman. Pertanyaan itu terlambat. "Aku sudah bilang," jawab Juwita lirih. Tapi tidak ada yang mendengar. Arman terdiam. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah tampak jelas di matanya. Bu Ratna tidak ada di ruangan itu. Kesunyian menyelimuti mereka. Ruang rawat itu terlalu putih. Cahaya lampu menyorot tajam, memantul di dinding, membuat Juwita merasa kecil dan rapuh. Tubuhnya masih terasa lemah. Setiap kali ia menarik napas dalam, dadanya berdenyut pelan, seolah mengingatkannya bahwa ia belum benar-benar pulih. Arman duduk di kursi plastik di samping ranjang. Sejak tadi ia diam. Terlalu diam. Tangannya terlipat, matanya menatap lantai. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan gerakan gelisah. Juwita memperhatikannya dari sudut mata. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, kecewa, atau kosong. "Aku sudah bicara dengan dokter." Arman akhirnya membuka suara. Nada suaranya pelan, berbeda dari biasanya. "Katanya kamu kelelahan berat. Tekanan batin." Juwita tersenyum tipis. "Pahit. Kata dokter itu tidak akan muncul kalau aku tidak mengalaminya." Arman terdiam lagi. Sunyi menggantung di antara mereka. Sunyi yang berat, penuh kata-kata yang tidak terucap. "Aku tidak tahu separah ini," kata Arman kemudian. "Aku kira kamu cuma capek biasa." Juwita menatap langit-langit. "Aku sudah bilang aku sakit. Aku sudah bilang aku lelah. Tapi setiap kali aku bicara, aku dianggap berlebihan." Kalimat itu keluar tanpa emosi meledak. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Arman mengatupkan rahangnya. "Aku salah." Dua kata itu membuat Juwita menoleh. Untuk pertama kalinya, Arman mengaku salah secara langsung. "Kamu tidak tahu rasanya hidup setiap hari merasa tidak berarti," lanjut Juwita. "Bangun pagi dengan perasaan takut melakukan kesalahan. Menelan kata-kata sendiri. Menghapus perasaan sendiri." Air matanya jatuh lagi. Diam-diam. Arman menunduk. Tangannya mengepal. "Aku tumbuh dengan ibu seperti itu," katanya tiba-tiba. Keras. Mengatur. Tidak pernah mau kalah. Juwita terdiam. Ia tidak menyangka arah pembicaraan itu. "Sejak kecil," lanjut Arman, "aku diajari satu hal. Jangan membantah. Jangan mempermalukan keluarga. Jangan membuat ibu kecewa." Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Aku terbiasa mengalah, tapi bukan sebagai orang yang ditekan. Sebagai orang yang takut." Kalimat itu menggantung lama. Juwita merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Bukan pembelaan. Bukan juga pembenaran. Namun sebuah pengakuan yang selama ini tersembunyi. "Aku takut kehilangan ibu," Arman melanjutkan. "Takut dianggap anak durhaka. Takut rumah ini pecah." "Lalu aku?" tanya Juwita lirih. "Apa aku tidak pernah masuk dalam ketakutanmu?" Pertanyaan itu menghantam Arman tepat di wajah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Aku pikir kamu kuat," katanya akhirnya. "Aku pikir kamu bisa bertahan." Juwita tersenyum pahit. "Aku kuat karena aku terpaksa." Sunyi kembali turun. Pintu ruangan terbuka perlahan. Bu Ratna masuk. Langkahnya pelan, namun sorot matanya tetap tajam.
Ia berhenti di ambang pintu, menatap Juwita di ranjang rumah sakit. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. "Kamu sudah sadar?" katanya. "Iya, Bu," jawab Juwita pelan. Bu Ratna mendekat, berdiri di sisi ranjang. Ia menatap wajah menantunya lama, seolah mencari sesuatu. "Dokter bilang kamu stres," katanya akhirnya. Katanya pikiran bisa membuat badan sakit. Kalimat itu terdengar netral, namun Juwita tahu, ini pertama kalinya Bu Ratna mengakui kemungkinan bahwa perasaan bisa melukai tubuh. "Bu," kata Arman pelan, "Juwita benar-benar sakit." Bu Ratna menoleh. "Saya tahu." Jawaban itu mengejutkan. "Saya juga tidak bodoh," lanjut Bu Ratna. "Saya lihat dia makin kurus, makin diam." Juwita terkejut. Ia tidak menyangka. "Lalu kenapa ibu terus menekan aku?" tanyanya lirih, nyaris putus asa. Bu Ratna menarik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit saat ia meletakkannya di tepi ranjang. "Karena saya takut," katanya pelan. Satu kata itu membuat ruangan terasa berbeda. "Takut." "Saya takut Arman berubah," lanjut Bu Ratna. "Takut dia menjauh. Takut rumah ini tidak lagi saya kendalikan." Kata kendalikan itu keluar jujur, tanpa lapisan. "Saya membesarkan dia sendirian," katanya. "Saya berkorban segalanya. Dan ketika dia menikah, saya merasa kehilangan." Arman menatap ibunya. "Bu, saya salah," Bu Ratna memotong. "Saya tahu." Kalimat itu terasa berat. Seolah ia harus menelan harga diri yang besar untuk mengucapkannya. "Tapi saya juga merasa tersingkir," lanjutnya. "Dan saya melampiaskannya ke kamu." Bu Ratna menatap Juwita. "Karena kamu yang paling dekat. Dan paling diam." Air mata Juwita jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, melainkan karena kenyataan yang akhirnya terbuka. "Diam bukan berarti kuat," kata Juwita lirih. "Diam berarti menahan terlalu banyak." Bu Ratna terdiam. Arman menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku gagal," katanya parau. "Aku gagal melindungi istriku." Kata gagal itu keluar dengan rasa bersalah yang besar. Juwita menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman bukan sebagai anak Bu Ratna. Bukan sebagai penengah yang pasif. Melainkan sebagai laki-laki yang juga terperangkap. Namun rasa sakit itu belum hilang. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali seperti dulu," kata Juwita jujur. "Aku sudah terlalu lelah." Bu Ratna menelan ludah. "Kamu mau pergi?" Pertanyaan itu membuat jantung Juwita berdegup. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Aku hanya tahu, aku tidak bisa kembali ke rumah itu dengan perasaan yang sama." Arman menoleh cepat. "Aku akan berubah." Juwita tersenyum kecil. "Aku tidak butuh janji sekarang. Aku butuh waktu." Bu Ratna mengangguk pelan. "Saya tidak akan memaksa." Kalimat itu sederhana, namun berat. Hujan kembali turun sore itu, lebih deras dari hari-hari sebelumnya. Butiran air menghantam kaca jendela ruang rawat, menciptakan suara berirama yang menenangkan sekaligus menekan. Juwita duduk setengah bersandar, selimut menutup hingga dada. Tubuhnya terasa sedikit lebih baik, namun ada rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti firasat yang menggantung di udara. Dokter belum kembali sejak pemeriksaan pagi. Arman mondar-mandir di dalam ruangan. Langkahnya pendek-pendek, tangannya terus meremas ponsel yang tak ia sentuh. Bu Ratna duduk di kursi dekat pintu, punggungnya tegak, wajahnya kaku. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Pintu terbuka perlahan. Dokter masuk dengan map di tangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang, membuat jantung Juwita berdetak lebih cepat. "Bu Juwita," kata dokter itu lembut, "bagaimana perasaannya sekarang?" "Sedikit lebih baik," jawab Juwita jujur. Dokter mengangguk, lalu melirik Arman dan Bu Ratna. "Saya ingin bicara sebentar. Boleh?" Arman langsung mendekat. Bu Ratna berdiri, meski ragu. Dokter menarik kursi dan duduk. Ia membuka map, lalu menutupnya kembali, seolah memilih kata yang tepat. "Pingsan yang ibu alami kemarin,"
katanya, bukan hanya karena kelelahan biasa. Kalimat itu membuat ruangan terasa mengecil. Ada apa, Dok? Tanya Arman cepat. Dokter menatap Juwita. Kami menemukan tanda-tanda gangguan serius pada jantung dan tekanan darah ibu. Dipicu oleh stres berkepanjangan. Juwita terdiam. Kata-kata itu melayang di kepalanya, sulit dicerna. Serius? Bisiknya. Dokter mengangguk pelan. Sudah berlangsung lama. Tubuh ibu memberi sinyal, tapi mungkin diabaikan. Jika terus dibiarkan, risikonya tinggi. Arman membeku. Wajahnya memucat. Risiko apa? Tanyanya dengan suara hampir hilang. Serangan yang lebih berat, jawab dokter tenang. Bahkan bisa mengancam nyawa. Kalimat itu jatuh seperti palu besar. Bu Ratna menutup mulutnya. Matanya membesar. Tidak mungkin, dia masih muda. Usia bukan satu-satunya faktor, kata dokter. Tekanan batin yang terus-menerus bisa berdampak sama beratnya. Juwita menelan ludah. Tangannya gemetar di bawah selimut. Aku, suaranya bergetar. Aku tidak pernah merasa sepenting itu. Dokter tersenyum lembut, namun matanya serius. Justru karena itu, Bu, ibu terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Arman terduduk. Tangannya menutup wajahnya. Nafasnya terdengar berat. Aku, suaranya pecah. Aku yang membuatnya seperti ini. Bu Ratna berdiri kaku. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi ketegasan. Yang tersisa hanya ketakutan. Dokter berdiri. Kami akan menahan ibu beberapa hari untuk observasi dan penanganan lanjutan. Yang paling penting, lingkungan ibu harus berubah. Ia menatap Arman dan Bu Ratna bergantian. Kalau stresnya tetap sama, lanjutnya, obat tidak akan banyak membantu. Dokter keluar meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi keheningan berat. Juwita menatap kosong ke arah jendela. Hujan di luar tampak kabur oleh air mata yang tiba-tiba menggenang. Aku sakit, bisiknya pelan, seolah baru menyadari. Arman mendekat ke ranjang. Ia berlutut tanpa ragu. Tangannya gemetar saat memegang tangan Juwita. Maafkan aku, katanya terisak. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir aku bisa menyeimbangkan semuanya. Juwita menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman benar-benar hancur. Aku sudah bilang aku sakit, katanya lirih. Tapi kamu tidak percaya. Arman mengangguk cepat. Air matanya jatuh. Aku lebih takut pada kemarahan ibu daripada kehilanganmu. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar jantung Juwita. Jadi selama ini, suaranya gemetar, aku kalah oleh ketakutanmu sendiri. Arman menunduk. Iya. Bu Ratna melangkah mendekat dengan langkah goyah. Tangannya gemetar. Suaranya parau. Saya tidak pernah ingin ini terjadi. Juwita menoleh. Tapi ini terjadi, Bu. Bu Ratna menutup mata. Air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya. Saya pikir tekanan akan membuatmu kuat, katanya lirih. Saya lupa, kamu manusia. Kalimat itu sederhana, namun datang terlambat. Juwita menarik napas panjang. Dadanya masih terasa nyeri, namun kini nyeri itu bercampur dengan kejelasan yang menyakitkan. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu, katanya pelan, tapi tegas. Setidaknya tidak sekarang. Arman tersentak. Aku ikut kamu. Juwita menggeleng. Tidak. Aku butuh jarak. Aku butuh sembuh. Bu Ratna menatap Arman. Biarkan dia, katanya dengan suara gemetar. Kali ini, kita yang harus belajar mengalah. Kalimat itu mengejutkan Arman. Bu Ratna menghela napas panjang. Kalau aku terus memegang kendali, aku akan kehilangan segalanya. Juwita menutup mata. Air matanya mengalir perlahan. Aku tidak ingin mati hanya karena ingin dihargai, katanya lirih. Aku ingin hidup. Aku ingin sehat. Kata hidup itu menggantung lama di ruangan. Malam itu, setelah Bu Ratna dan Arman keluar, Juwita sendirian. Ia menatap langit-langit, mendengar suara hujan yang semakin pelan. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya jernih. Ia akhirnya mengerti.
Plot hidupnya tidak berputar pada siapa yang paling benar, melainkan pada siapa yang paling lama mengabaikan luka. Dan luka terbesarnya bukan penghinaan, bukan kata-kata kasar, melainkan kenyataan bahwa ia hampir kehilangan nyawanya karena terlalu lama berusaha bertahan di tempat yang tidak aman. Pagi datang tanpa suara gaduh. Tidak ada bentakan, tidak ada langkah kaki tergesa, tidak ada nada perintah yang biasa mengisi rumah. Yang ada hanya cahaya matahari pucat yang menyelinap lewat celah tirai kamar rawat, jatuh perlahan di spray putih yang masih beraroma antiseptik. Juwita membuka mata dengan napas pendek. Tubuhnya masih lemah, namun tidak separah hari-hari sebelumnya. Detak jantungnya terasa lebih stabil, meski setiap tarikan napas masih membawa sisa nyeri yang mengingatkannya akan batas. Ia hidup. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar betul bahwa hidup adalah sesuatu yang bisa hilang. Perawat datang dengan langkah ringan, menyapa dengan senyum kecil. Tidak ada pertanyaan berlebihan. Tidak ada tatapan menghakimi. Hanya rutinitas yang tenang. Tekanan darahnya membaik, kata perawat itu lembut. Ibu harus banyak istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalimat terakhir membuat Juwita tersenyum pahit. Berpikir adalah hal yang paling sulit ia hentikan. Setelah perawat pergi, ruangan kembali sunyi. Sunyi yang tidak menekan, tapi justru membuat isi kepala berbicara lebih keras. Juwita menatap langit-langit, membiarkan pikirannya mengalir tanpa ia tahan. Ia memikirkan rumah. Bukan rumah sakit ini, tapi rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Rumah yang dindingnya menyimpan terlalu banyak suara. Rumah yang membuat dadanya sesak, bahkan saat ia berdiri diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, pelan, hampir berbisik. Apakah aku benar-benar ingin kembali? Pertanyaan itu tidak lagi membuatnya menangis. Tidak ada rasa bersalah yang menggerogoti. Yang ada hanya kelelahan panjang. Pintu diketuk pelan. Arman masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut lantai akan retak jika ia bergerak terlalu keras. Wajahnya terlihat lebih tirus. Matanya cekung. Jaket yang dikenakannya kusut, tanda ia tidak benar-benar pulang semalam. Kamu sudah bangun, katanya lirih. Juwita mengangguk. Arman duduk di kursi yang sama seperti hari sebelumnya, tapi kini jaraknya sedikit lebih jauh. Ia tidak langsung mendekat. Ia belajar menunggu. Aku bawa bubur, katanya, kalau kamu mau. Terima kasih, jawab Juwita. Suaranya netral. Arman membuka wadah perlahan. Tangannya sempat gemetar, lalu ia berhenti. Aku tidak akan memaksamu, katanya cepat. Aku hanya ingin ada. Juwita menoleh. Ia menatap Arman lama, tanpa marah, tanpa harap. Kehadiranmu dulu sering membuatku merasa sendirian, katanya jujur. Arman mengangguk, seolah sudah siap menerima itu. Aku tahu. Keheningan kembali turun. Tapi kali ini tidak tajam. Tidak memotong. Aku sudah bicara dengan ibu, kata Arman akhirnya. Juwita tidak langsung menjawab. Dadanya menegang, refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Beliau banyak diam, lanjut Arman. Lebih banyak daripada biasanya. Itu bukan jaminan perubahan, kata Juwita pelan. Aku tahu, Arman menarik napas. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi berdiri di tengah dan berharap semuanya membaik sendiri. Juwita mengatupkan bibir. Hatinya tidak melonjak, tidak pula tenggelam. Ia hanya mendengar. Aku sedang mencari tempat tinggal sementara, kata Arman. Dekat rumah sakit. Kalau kamu ingin, kamu bisa tinggal sendiri dulu. Tanpa aku, tanpa ibu. Kata-kata itu mengejutkan Juwita. Bukan karena isinya, tapi karena cara Arman mengucapkannya. Tidak ada tuntutan. Tidak ada syarat. Kamu yakin? Tanyanya. Arman tersenyum kecil, getir. Aku lebih takut kehilanganmu selamanya daripada sendirian. Juwita menunduk. Tangannya meremas selimut. Perasaannya campur aduk, tapi tidak meledak. Hanya mengalir pelan. Kalau aku memilih tidak kembali sama sekali, tanyanya lirih. Arman menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Maka aku akan tetap membiarkanmu hidup, jawabnya, meski tanpa aku. Jawaban itu sederhana, tidak heroik,
Tapi untuk pertama kalinya, Arman tidak memilih dirinya sendiri. Siang hari, Bu Ratna datang. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Tasnya digenggam erat, seperti jangkar. Wajahnya tampak lebih tua, bukan karena usia, tapi karena kesadaran. Ia berdiri di dekat pintu beberapa detik sebelum melangkah masuk. "Saya boleh duduk?" tanyanya. Juwita mengangguk. Bu Ratna duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada sorot mata menilai. "Saya tidak tidur semalaman," katanya tiba-tiba. "Saya terus mendengar suara dokter itu." Juwita diam. "Saya selalu berpikir, saya membentuk keluarga ini agar kuat," lanjut Bu Ratna. "Tapi ternyata saya hanya membuatnya keras." Tangannya bergetar di atas pangkuan. "Saya tidak tahu cara meminta maaf dengan benar," katanya lirih. "Saya terbiasa memerintah, bukan mengakui salah." Juwita menarik napas perlahan. Ia tidak merasa puas. Tidak pula marah. Hanya lelah. "Saya tidak bisa langsung memaafkan," katanya jujur. "Tapi saya tidak ingin membenci." Bu Ratna mengangguk cepat, air mata jatuh tanpa ia hapus. "Itu sudah lebih dari yang pantas saya harapkan," katanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme lambat. Juwita menjalani terapi. Ia belajar mengenali tubuhnya kembali. Belajar berhenti sebelum lelah. Belajar mengatakan tidak tanpa gemetar. Arman datang hampir setiap hari, tapi tidak selalu masuk. Kadang ia hanya mengirim pesan singkat. Kadang hanya meninggalkan makanan di resepsionis. Bu Ratna datang lebih jarang. Namun setiap kali datang, ia tidak pernah lama. Ia belajar pergi sebelum melukai. Juwita mencatat perubahan-perubahan kecil itu. Tidak dengan harapan besar. Hanya dengan kesadaran. Pada suatu sore, saat matahari condong ke barat, Juwita berdiri di dekat jendela. Nafasnya lebih teratur. Dadanya tidak sesesak dulu. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Konflik tidak selalu selesai dengan pelukan. Kadang ia mereda dengan jarak. Dengan batas. Dengan keputusan yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Juwita merasa ia tidak harus hancur agar orang lain belajar. Ia hanya harus hidup. Hari Juwita keluar dari rumah sakit tidak disertai hujan. Langit justru cerah, terlalu cerah untuk sebuah perpisahan dengan tempat yang hampir menjadi saksi akhir hidupnya. Udara pagi terasa bersih, seolah dunia tidak tahu apa yang baru saja ia lalui. Atau mungkin dunia memang tidak pernah benar-benar peduli. Juwita berdiri di depan pintu utama rumah sakit dengan tas kecil di bahu. Isinya tidak banyak. Beberapa pakaian, obat-obatan, buku catatan tipis yang kini penuh tulisan-tulisan pendek. Kalimat yang ia tulis saat pikirannya terlalu ramai untuk diam. Arman berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak mendekat, tidak pula menjauh. "Aku sudah pesan mobil," katanya pelan. "Kamu mau langsung ke tempat tinggal sementara itu?" Juwita mengangguk. Tempat itu kecil. 1 kamar, 1 dapur sempit, jendela yang menghadap gang tenang. Tidak mewah. Tidak hangat seperti rumah dalam iklan. Tapi bersih. Dan yang paling penting, sunyi. Saat pintu ditutup, Juwita berdiri lama di tengah ruangan. Tidak ada suara Bu Ratna. Tidak ada jam dinding berdetak keras. Tidak ada komentar tentang caranya meletakkan tas. Sunyi itu terasa aneh. Bukan menenangkan sepenuhnya. Lebih seperti ruang kosong yang harus ia isi sendiri. "Aku akan pulang," kata Arman dari dekat pintu. "Kalau kamu butuh apapun, kamu tahu." Juwita menatapnya. "Terima kasih," katanya. Tidak lebih. Arman pergi. Pintu tertutup. Kunci diputar sekali. Juwita sendirian. Ia duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding. Nafasnya sedikit cepat. Ada rasa sesak yang muncul tiba-tiba, bukan karena sakit, tapi karena kesadaran. "Aku benar-benar sendiri sekarang." Pikirannya tidak langsung panik. Tidak juga lega. Ia hanya merasa kosong. Hari-hari pertama berjalan lambat. Juwita bangun pagi tanpa alarm. Meminum obat dengan tangan gemetar. Memasak makanan sederhana yang sering terasa hambar. Ia belajar membaca ulang sinyal tubuhnya. Berhenti saat lelah, meski pikirannya ingin terus bergerak.
Kadang, kesepian datang seperti ombak kecil. Tidak menghantam, tapi berulang. Ia merindukan hal-hal yang dulu ia benci. Suara televisi yang terlalu keras. Langkah kaki Arman di pagi hari. Bahkan suara Bu Ratna yang memanggil namanya, meski dengan nada tidak ramah. Ia duduk di tepi ranjang suatu sore, menatap jendela. Apa aku salah memilih? Tanyanya pada diri sendiri. Pertanyaan itu tidak membawa jawaban. Hanya keheningan. Arman mengirim pesan hampir setiap hari. Singkat, tidak menekan. Sudah minum obat? Hari ini panas, jangan lupa minum air. Aku masak sup. Kalau mau, aku bisa antar. Juwita jarang membalas panjang. Kadang hanya satu kata. Kadang tidak sama sekali. Ia tidak marah. Ia hanya sedang belajar diam. Suatu pagi, tubuhnya kembali terasa lemas. Tidak separah sebelumnya, tapi cukup untuk membuatnya duduk lama di lantai dapur. Tangannya gemetar. Nafasnya pendek. Ia teringat ucapan dokter. Stres bisa datang bahkan saat kamu merasa aman. Ia menangis pelan. Tanpa suara. Air matanya jatuh ke lantai dingin. Kenapa sembuh juga terasa sulit? Bisiknya. Ia menelepon Arman. Tidak untuk meminta ditemani. Tidak untuk mengadu. Hanya berkata, aku tidak baik-baik saja hari ini. Arman datang tanpa banyak bicara. Ia duduk di lantai, menjaga jarak. Aku di sini, katanya. Itu saja. Bu Ratna tidak datang. Namun suatu sore, Juwita menerima pesan dari nomor yang jarang ia sentuh. Saya tidak akan datang tanpa izin. Tapi saya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Juwita membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak langsung membalas. Butuh waktu lama sebelum ia menulis, belum sepenuhnya. Tapi saya mencoba. Balasan datang cepat. Terima kasih sudah jujur. Juwita menutup ponsel. Dadanya terasa sedikit lebih ringan. Hari demi hari, Juwita mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Menata ulang kamar. Menanam tanaman kecil di dekat jendela. Menulis lebih panjang di buku catatan. Ia menulis tentang rasa marah yang belum hilang. Tentang rindu yang tidak ia akui. Tentang takut kembali terluka. Ia juga menulis satu kalimat yang ia ulang berkali-kali. Aku tidak harus kuat setiap hari. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya masih pucat. Matanya masih menyimpan bayangan lelah. Tapi ia melihat sesuatu yang baru. Dirinya sendiri. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai orang yang harus menyenangkan semua orang. Hanya sebagai Juwita. Ia menyadari bahwa penyelesaian bukanlah titik. Melainkan jalan panjang. Dan ia masih berjalan. Pagi di luar terasa berbeda. Bukan karena mataharinya lebih cerah atau udaranya lebih sejuk. Tetapi karena Juwita kini harus kembali menjadi bagian dari dunia yang bergerak. Dunia yang tidak tahu apa-apa tentang malam-malamnya yang penuh kecemasan. Dunia yang tidak peduli pada detak jantungnya yang pernah hampir menyerah. Ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Baju sederhana. Rambut disisir rapi. Wajah masih pucat, tapi ia memaksakan sedikit bedak tipis. Bukan untuk terlihat cantik. Hanya agar tidak terlihat rapuh. Hari ini, ia keluar bukan untuk kontrol dokter. Bukan untuk membeli obat. Hari ini, ia akan bertemu seseorang dari dunia lamanya. Seorang tetangga lama, Bu Mira, mengajaknya bertemu di warung kopi kecil dekat pasar. Undangan itu terdengar ringan, tapi bagi Juwita, rasanya seperti ujian. Ia ragu. Namun ia pergi. Warung itu ramai. Suara sendok beradu dengan gelas. Aroma kopi bercampur gorengan. Suasana yang dulu terasa biasa, kini membuat dadanya sedikit berdebar. Bu Mira melambai begitu melihatnya. Ya Allah, Juwita, kamu kelihatan kurusan, katanya spontan. Kalimat itu menusuk, meski tidak bermaksud jahat. Juwita tersenyum tipis. Iya, sedikit. Mereka duduk berhadapan. Obrolan dimulai dari hal-hal ringan. Harga kebutuhan, cuaca, anak tetangga yang menikah. Lalu, seperti yang selalu ia takutkan, pertanyaan itu datang. Kamu sekarang tinggal di mana?
Tanya Bu Mira. Juwita menghela napas pelan. Sementara, sendiri. Alis Bu Mira terangkat. Sendiri? Arman kemana? Ada, jawab Juwita. Tapi kami sedang menjaga jarak. Bu Mira terdiam sesaat. Tatapannya berubah. Tidak menghakimi, tapi penuh rasa ingin tahu. Oh, katanya pelan. Kamu berani juga, ya? Kata berani itu membuat dada Juwita menghangat sekaligus nyeri. Aku tidak merasa berani, katanya jujur. Aku hanya tidak ingin sakit lagi. Bu Mira mengangguk pelan. Kadang, perempuan memang harus memilih dirinya sendiri dulu. Kalimat itu sederhana, tapi Juwita hampir menangis mendengarnya. Sepulang dari warung, Juwita berjalan pelan. Kakinya sedikit gemetar, tapi bukan karena lemah. Lebih karena kelelahan emosi. Ia sadar, keluar ke dunia berarti siap dengan tatapan, bisik-bisik, dan asumsi. Di rumah kecilnya, ia duduk dan membuka buku catatan. Hari ini aku belajar satu hal, tulisnya. Tidak semua orang akan mengerti. Dan itu tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian, Juwita mencoba sesuatu yang lebih besar. Ia melamar pekerjaan. Bukan pekerjaan besar. Bukan pula impian lama. Hanya pekerjaan paruh waktu di toko buku kecil yang tenang. Pemiliknya seorang perempuan setengah baya yang berbicara lembut dan tidak banyak bertanya. Kami tidak butuh tenaga yang sempurna, kata pemilik itu. Kami butuh orang yang mau jujur pada batasnya. Juwita menelan ludah. Saya punya banyak batas. Perempuan itu tersenyum. Justru itu yang membuatmu aman di sini. Hari pertamanya bekerja terasa berat. Ia cepat lelah. Tangannya dingin. Kepalanya kadang pusing. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia mengingat satu hal. Ini pilihannya. Saat Arman tahu, ia tidak melarang. Kalau itu membuatmu merasa hidup, katanya, aku mendukung. Namun dukungan itu tidak serta-merta menghapus kebingungan. Suatu malam, Arman datang membawa makan malam. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang masih dijaga. Aku sedang belajar hidup tanpa mengontrol, kata Arman tiba-tiba. Ternyata sulit. Juwita tersenyum tipis. Aku juga sedang belajar hidup tanpa mengorbankan diri. Mereka tertawa kecil. Tawa yang canggung, tapi jujur. Bu Ratna masih jarang muncul. Namun suatu sore, ia datang membawa makanan buatan sendiri. Ia tidak masuk lama. Saya hanya ingin meninggalkan ini, katanya. Kalau kamu tidak mau menerimanya, tidak apa-apa. Juwita menatap wajah itu lama. Wajah yang dulu selalu membuatnya mengecil. Kali ini, saya terima, katanya pelan. Tapi bukan sebagai kewajiban. Bu Ratna mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, Juwita duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Ia menyadari sesuatu yang pahit namun penting. Rekonsiliasi bukan tentang kembali seperti dulu, melainkan tentang membangun sesuatu yang baru, dengan batas yang jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada masa depan. Bukan karena masa depan tampak mudah, tetapi karena kini ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan dirinya sendiri lagi. Pagi itu, Juwita bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena tubuhnya tiba-tiba sepenuhnya sembuh. Nafasnya masih harus dijaga. Tangannya masih mudah lelah. Namun ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa lebih lapang, seolah beban yang selama ini menekan telah diletakkan di tempat yang semestinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang masuk lewat jendela kecil. Tanaman yang ia rawat mulai tumbuh daun baru. Hijau muda, rapuh, tapi hidup. Seperti dirinya. Hari ini, ia tahu, akan menjadi hari yang penting. Arman akan datang. Bukan untuk mengantar makanan. Bukan untuk memastikan obat diminum. Hari ini, mereka akan berbicara tentang masa depan. Juwita mengenakan pakaian sederhana. Tidak istimewa. Tidak pula sembarangan. Ia tidak ingin tampil sebagai seseorang yang meminta, atau seseorang yang mengalah. Ia ingin hadir sebagai dirinya sendiri. Ketika pintu diketuk, jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi tidak ada kepanikan. Hanya kesadaran.
Arman masuk dengan langkah hati-hati seperti biasa. Ia menatap Juwita lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih kuat," katanya. Juwita menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya lebih jujur." Mereka duduk berhadapan. Meja kecil di antara mereka kosong. Tidak ada makanan, tidak ada distraksi. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Arman. "Mulai dari mendengarkan," jawab Juwita pelan. Arman mengangguk. Ia menarik napas panjang. "Aku sudah pindah dari rumah ibu," katanya. "Aku tinggal sendiri sekarang." Juwita terdiam. Bukan terkejut, tapi terenyuh. "Bukan karena marah," lanjut Arman cepat. "Tapi karena aku sadar, selama ini aku bersembunyi di balik beliau. Aku menyebutnya berbakti, padahal aku hanya takut." Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Aku kehilanganmu hampir sepenuhnya," katanya lirih. "Dan aku baru sadar, cinta tanpa keberanian hanyalah kebiasaan." Juwita menutup mata sejenak. Kata-kata itu menyentuh bagian hatinya yang lama terkubur. Tapi ia tidak membiarkan dirinya tenggelam. "Aku juga berubah," katanya. "Aku tidak lagi ingin kembali ke hidup yang membuatku sakit." Arman mengangguk. "Aku tidak meminta kamu kembali seperti dulu." Ia menatap Juwita, matanya basah tapi tegas. "Aku hanya ingin bertanya, apakah masih ada ruang bagiku di hidupmu? Dengan syaratmu, dengan batasmu." Juwita diam lama. Ia memikirkan malam-malam di rumah lama. Kata-kata Bu Ratna yang merendahkan. Tatapan Arman yang diam. Rasa sakit yang hampir merenggut nyawanya. Ia juga memikirkan hari-hari sunyi di rumah kecil ini. Tangisan yang ia lalui sendirian. Ketakutan yang ia hadapi tanpa sandaran. "Aku tidak ingin hidup bersama rasa takut," katanya akhirnya. "Dan aku tidak ingin hidup sendirian hanya karena trauma." Arman menahan napas. "Aku mau mencoba lagi," lanjut Juwita. "Tapi bukan sebagai istri yang menunggu dimengerti. Aku ingin menjadi pasangan yang didengar." Air mata Arman jatuh. Ia mengangguk berulang kali. "Aku siap belajar," katanya. "Dan kalau suatu hari aku gagal, kamu berhak pergi." Juwita tersenyum tipis. Itu satu-satunya janji yang masuk akal. Beberapa minggu kemudian, Juwita kembali ke rumah lama. Bukan untuk tinggal sepenuhnya. Bukan pula untuk menyerah. Ia masuk dengan kepala tegak. Nafasnya teratur. Langkahnya pelan tapi pasti. Bu Ratna berdiri di ruang tamu. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada sikap dominan. Hanya seorang perempuan tua yang terlihat lelah oleh kesadaran. "Saya tidak akan mengatur lagi," kata Bu Ratna pelan. "Kalau saya menyakiti, kamu boleh pergi." Juwita menatapnya. "Saya tidak meminta kesempurnaan," katanya. "Saya meminta rasa hormat." Bu Ratna mengangguk. Air mata jatuh di pipinya. "Saya belajar terlambat. Tapi saya belajar." Hari-hari berjalan perlahan. Tidak semua mudah. Tidak semua luka hilang. Kadang suara lama masih muncul di kepala Juwita. Kadang Arman masih kikuk menghadapi ibunya. Kadang Bu Ratna lupa diri. Namun kini ada satu hal yang berbeda. Juwita tidak lagi diam. Ia berbicara. Ia berhenti saat lelah. Ia pergi saat terluka. Dan yang paling penting, ia tidak merasa bersalah karenanya. Suatu sore, Juwita duduk di teras rumah, memegang secangkir teh hangat. Angin berhembus pelan. Langit berwarna jingga lembut. Ia membuka buku catatan terakhir kalinya. "Aku pernah hampir mati," tulisnya. "Bukan karena tubuhku lemah, tapi karena aku lupa bahwa aku berharga." Ia menutup buku itu. Cerita hidupnya tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa cinta bukan tentang bertahan di tempat yang melukai. Bahwa keluarga bukan tentang hierarki, melainkan empati. Bahwa pengorbanan tanpa batas bukanlah kemuliaan, melainkan penghapusan diri. Dan Juwita memilih hidup dengan luka yang dikenali, dengan cinta yang dinegosiasikan, dengan dirinya sendiri tetap utuh. Di rumah yang pernah melukainya, ia kini berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai manusia yang tahu nilainya. Tamat.